Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa kaifa halukuna ayatuhat talibat azani Allah wa iyyakum. Al-yawm nuwasil darsana fil balaghah. Takalamna fi darsil madi an majaz aqli. Al-yawm insyaallah taala sawfa natakallam an majaz mursal. Untuna ila safkah mi'ah samani wa salasin. Awalan natakallam an ta'rif majaz mursal. Majaz mursal wa kalimatun ustumilat fi ghairi ma'naha al-haqiqi li alaqatin ghairil musyabahati ma'a qarinatin tamna'u min iradatil ma'nal haqiqi. Jadi majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan pada makna sebenarnya. Kata yang digunakan bukan pada makna sebenarnya. Kenapa? Li alaqah, karena ada kaitan antara makna majaz dengan makna sebenarnya. Ada kaitan. Alaqahnya adalah alaqah ghairil musyabahah, yaitu alaqahnya bukan alaqah penyerupaan ya. Kalau isti'arah alaqahnya alaqah musyabahah, kalau majaz mursal alaqahnya alaqah ghairi al musyabahah ya, bukan alaqah penyerupaan. Ma'a qarinah, dengan disertai adanya qarinah atau alasan tamna min iradatil ma'nal haqiqi, yang mana qarinah ini menghalangi dari makna yang sebenarnya. Kaifa misal Fatimah tatbakhu khubzan. Ya, Fatimah memasak roti. Undurna ila kalimah khubzan, roti khubzan, ini bukan makna sebenarnya Fatimah memasak roti, tapi yang sebenarnya adalah Fatimah memasak tepung ya. Yang mana tepung nanti menjadi roti. Bukan masak roti. Ngapain roti sudah jadi kok dimasak lagi ya? Fatimah tatbahu khubzan, artinya maksudnya adalah Fatimah tatbahu ada syairan, tepung. Lil alaqah majaz mursal hunaka sittah alaqah ya talibat. Awalan alaqah as-sababiyah, tsumma alaqah al-musababiyah, alaqah al-kulliyah, alaqah al-juz'iyah, alaqah itibar makana, wa alaqah itibar ma sayakunu. Misal alaqah as-sababiyah, sekarang contohnya alaqah sababiyah. Alaqahnya adalah berkaitan dengan sebab. Misal ra'atil masyiatul ghaisa. Ra'at bermakna akalat. Ra'at di sini artinya akalat ya, makan. Masyiyah hewan ternak itu atau gonam, makan gois, makan hujan. Untuna ila kalimah gois. Mungkinkah hewan itu makan hujan? Tidak ya. Kenapa gois? Karena ada alaqah sababiyah. Karena gois atau hujan adalah sebab tumbuhnya al-usba. Aslinya apa? Ra'atil masyatul usba. Namun diganti gois karena gois adalah sebab munculnya rumput atau al-usba. Jadi apa gois? Jika disebutkan pada teksnya adalah sebabnya, maka alaqahnya al-as-sababiyah. Namun jika dalam teksnya disebutkan akibatnya, maka alaqahnya alaqah al-musababiyah. Kaifa misal alaqah al-musababiyah? Misal qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan dia Allah menurunkan bagi kalian dari langit rizqa. Allah menurunkan rizki dari langit. Rizki di sini bisa buah-buahan ya. Apakah buah-buahan turun dari langit? Tidak, yang turun adalah hujan. Kenapa disebutkan rizqa? Karena dia akibatnya. Akibat dari hujan maka muncul rizqon, rizki ya, berupa buah-buahan. Jika disebutkan di teksnya itu apa akibatnya, maka alaqahnya alaqah al-musababiyah ya talibat. Al-an misal al-alaqah al-kulliyah
Kulliyah itu apa? Keseluruhan. Qala ta'ala, misal fi qauli ta'ala fi dalam perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kullama, setiap kali menyeru mereka agar mereka minta ampun kepadamu, agar engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum, mereka memasukkan jari mereka fi adhanihim, ke dalam telinga mereka. Untuna ila kalimah asabi jamak min isba. Mungkinkah jari dimasukkan ke telinga semuanya sampai ke pangkal? Tidak mungkin ya. Yang masuk hanya ujung jarinya. Kenapa disebutkan jari keseluruhan ini sampai pangkalnya? Karena alaqah ya. Alaqah apa? Alaqah kulliyah. Jika disebutkan pada teksnya itu keseluruhan, maka namanya alaqah kulliyah. Namun jika disebutkan sebagiannya saja, maka alaqahnya adalah alaqah juz'iyah. Misal alaqah al-juz'iyah, qala ta'ala wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa membunuh seorang mukmin khata'an, karena tersalah ya, bukan karena sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka kafaratnya adalah memerdekakan raqabah mukminah, memerdekakan seorang budak mukminah, seorang budak mukmin. Untuna ila kalimah raqabah. Mana raqabah? Raqabah artinya adalah leher. Itu yang menghubungkan antara kepala dengan badan. Itu apa? Di sini disebutkan maka kafarahnya adalah memerdekakan leher seorang mukmin. Apakah yang dimerdekakan cuma lehernya atau semua badannya? Yang dimerdekakan semua badannya. Kenapa disebutkan lehernya saja di sini? Karena majaz. Alaqahnya alaqah juz'iyah. Disebutkan sebagian, namun maksudnya adalah keseluruhan. Suma al-khamis, itibar makana. Alaqahnya itibar makana. Makana itu apa? Masa lalunya. Disebutkan masa lalunya. Jika disebutkan masa lalunya, maka nanti alaqahnya itibar makana. Misal fi qauli ta'ala, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bitthayyib. Wa atul yatama, dan berikanlah pada anak yatim amwalahum, harta mereka, wa la tatabaddalul khabisa bitthayyib. Untuna ila kalimah al yatama. Nah, ketika anak yatim diberi harta ini, apakah ketika mereka masih kecil atau ketika mereka sudah dewasa? Ya toliba, tentunya harta anak yatim diberikan ketika mereka sudah dewasa. Kalau sudah dewasa apakah masih disebut yatim? Tidak. Kalau dewasa sudah tidak lagi disebut yatim. Jadi yatim di sini masa lalunya mereka adalah yatim. Sekarang sudah besar, diberikan harta mereka. Jadi apa? Jika disebutkan masa lalunya, maka alaqahnya alaqah itibar makana. Tsumma al-akhir ya talibat, itibar ma sayakunu. Salah tulis nih, afwan. Harusnya wawu nih. Itibar ma sayakunu. Disebutkan masa depannya, maka alaqahnya alaqah itibar ma sayakunu. Misal fi qauli ta'ala, ala lisani sahibi Yusuf, ini dari perkataan teman Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, mengatakan inni arani aksiru khamra, aku bermimpi melihat diriku memeras khamar. Maksudnya apa? Apakah khamar sudah jadi khamar kok diperas? Maksudnya memeras inab, memeras anggur. Khamar ini apa? Masa depannya nanti menjadi anggur. Sama seperti tadi Fatimah masak roti tadi ya. Masa depannya menjadi roti. Aslinya ketika dimasak masih tepung. Ini alaqahnya itibar ma sayakunu. Dia mau jadi apa nanti ya di masa depan. Itibar ma sayakunu.
Lima daya talibat manjas mursal sumya mursalan li'annahu lam yataqayyad bi alaqatin wahidah. Disebut mursal lepas karena manjas mursal tidak terikat dengan satu alaqah. Namun manjas mursal punya banyak alaqah. Summa al-akhir balaghatul manjas al-aqli wal manjas mursal. Apa keunggulan dari segi bahasa manjas aqli dan manjas mursal? Di antaranya yuaddi al-makna al-maqsud bi ijaz. Manjas ini bisa meringkas makna yang dimaksud. Jadi dalam menyampaikan maksud itu bisa menggunakan bahasa yang ringkas, menggunakan manjas aqli dan manjas mursal. Gimana kok bisa ringkas? Misalkan Umar membangun masjid, kan ringkas bahasanya. Aslinya apa yang membangun masjid banyak. Ada Pak ini insinyur, ada Pak tukang, ada orang lagi yang banyak. Kalau kita nyebutkan satu-satu kan lama. Dan diringkas dengan majas menggunakan Umar membangun masjid. Karena Umar yang menjadi sebabnya, musrifnya. Suma di antara keunggulan manjas aqli dan mursal adalah tausi al-lughah wal funun fi ta'bir, yaitu memperluas bahasa dan seni dalam ungkapan, memperluas seni dalam mengungkapkan suatu makna. Hakada darsuna al-yawm ya talibat. Naktafi bihada wa syukran ala husni imamikun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.